Oke, welcome. Weekly Analysis ya teman-teman. Kita akan lihat gimana sih gold minggu ini bergerak. Kemarin sudah saya lampirkan beberapa analisa ya. Satu ini gold ya. Saya zoom. Harusnya dia bisa koreksi dulu ke diamond dan naik. Terjadi teman-teman, terjadi. Ya, sayangnya ini ini lepas cicilan ini. Ada ekor lepas cicilan di situ. Bikin sedih. Ya, SL plus posisinya. Oke, target sejauh ini harusnya bisa kejemput. Ternyata ke SL plus. Ini ada ekor ini ya. Oke, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan lain. Lalu dari gold kita ke Bitcoin. Tunggu break, pullback. Ternyata waktu dia break, masuk langsung ke supply teman-teman. Dan dia tertolak. Oke, sekarang saya nunggu di ini. Oke, kelihatan ya. Nanti saya update. Oil, oil polanya kelihatan ya. Oke, ini pun kelihatan akan naik harusnya. Polanya kelihatan. Oke, masuk ke demand dan mulai tertolak. Jadi kita punya 3 plan kemarin dan plan-plan tersebut saya share juga ke channel Telegram. Yang belum join silahkan join dulu. Gold kemarin bundet ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek gimana sih potensinya yang bisa terjadi di market gold. Info untuk teman-teman batch 31 ya, Market Mastery Membership. Kita punya 16 kali pertemuan, supply demand price action atau smart money concept. Dengan biaya tertera sudah ada di sana, Anda mendapat t-shirt. Materinya sudah tertera. Yang membutuhkan materi lebih intensif silakan kontak admin. Silakan Anda tanya seperti apa. Kemungkinan akan kita mulai di 15 atau 19 Juni 2026. Oke, see you inside. Ini saya hapus dulu aja ya teman-teman. Scaling weekly. Weekly nampak hijau-hijau, merah-merah. Nah, apakah ini hijau lagi nanti? Saya nggak tahu. Kita lihat aja nanti apakah hijau lagi. Delia. Nah, Delia di sini ya teman-teman tertahan oleh si supply. Kelihatan ya. Jadi weekly pengennya naik, daily-nya tertahan supply. Dan ada candle yang bentuknya ini. Apa ini? Hammer. Hammer. Ya. Sekarang kita cek H4. Hei, saya hapus dulu. Ya teman-teman. Nah, si H4 ini tadi teman-teman. Tadinya kan dia trennya naik. Oke. Sekarang ini di break. Jadi turun. Trading range H4 masih sama. Oke. Trading range H4 masih sama. Nggak berbeda dari trading range minggu lalu. Nah sekarang teman-teman. Saya presisikan dulu. Ini market ada di sini. Saya pakai 3 jam ya. Biar lebih kelihatan area-areanya. Saya melihat ini liquidity. Oke. Yang berpotensi di jebol. Ini. Area supply 1. Area supply 2. Area supply 3. Kita ambil paling ujung. Ya.
Ini berarti ada break. Ini kemarin sinyal baik ya kita. Ya, harusnya bisa begini. Tapi kayak ekor ke bawah dulu. Nah, ini rasa ini. Ini ya. Nah, oke. Udah jadi dan sudah terlihat eh, harga 4779 4812 4868. Jelas ya teman-teman. Next target supply. Oke. Tetapi yang jadi masalah adalah di sini si gold ini sudah masuk premium, area premium. Saya ganti warnanya dulu. Nah, premium area. Oke. Nah, apakah dia kuat untuk tembus ke atas lagi? Ya kuat-kuat saja sih sebenarnya sih. Karena kan berasal terbangnya dia juga berasal dari demand yang ada di bawah sini. Oke. Jadi apakah dia akan lanjut begini? Bisa saja. Karena di sini masih ada supply yang belum diambil. Gitu. Tapi sebelum kita bicara jauh ke sana, kan ini dia masih di dalam range 4. Ya, dia masih ada di dalam range 4. Oke. Ada kemungkinan juga ini yang jadi si fake out. Jadi area pantau gold ini dulu. Ya, tapi targetnya nggak panjang ke bawah. Targetnya ini aja. Ya, targetnya tarik trendline aja. Nah, kalau nggak di 4779 ya di 4812. Karena ini resistennya makin lebar. Nah, kelihatan itu. Ini karena makin lebar. Oke. Kalau nggak ini, ya berarti yang atasnya. Oke. Targetnya ambil trend line. Lalu, jika ternyata support di sini, teman-teman. Oke. Ini berhasil di break. Ya dia mungkin koreksi dulu. Demand. Kalau support di sana berhasil dipecah. Ya, teman-teman. Clear ya, kelihatannya. Jadi kalau gold masih belum bisa beranjak dari area ini ya, ini dia masih bakal bounce di area-area tersebut. Supply-supply atau kalau break ke bawah dia lanjut ke demand. Tapi potensinya kalau lanjut ke demand ini bisa saja up lagi teman-teman. Sangat bisa. Oke, sangat bisa. Karena pola marketnya yaitu tadi. Nah, nah, kalau begitu saya tebelin dulu sekilas. Nah, apakah begitu? Pengennya sih gitu teman-teman. Biar dia ambil pijakan dulu untuk naik lebih tinggi. Ya, daripada dia langsung naik baru turun merosot lagi. Oke, clear ya teman-teman. Gambaran si gold ya. Dari gold
Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan komen. Maaf, saya nggak ngerti. Sepertinya komen yang kemarin sih sudah saya balas semua. Tapi kalau belum saya balas, saya mohon maaf sebelumnya ya. Nggak ada maksud apa-apa. Kita ke Bitcoin sekarang. Nah, Bitcoin yang mana saya presisikan teman-teman. Areanya ternyata malah nggak kena ya di sini ya. Karena harusnya ini di sebentar 8199 area besarnya ini ya. Berarti untuk minggu depan ya saya nunggu ini koreksinya Bitcoin ini tuh 76.000 ya, 76.000. Karena pilihannya sekarang cuma koreksi saja. Pilihannya hanya koreksi saja sekarang. Oke. Movement yang harusnya setelah ini terjadi pilihannya adalah koreksi. Oke. Nah, jika teman-teman melihat bahwa ini memang sudah terjadi ya, trading range sudah tercipta, ini impulsif, harusnya dia koreksi. Tapi belum tentu juga koreksinya bisa sedalam ini, teman-teman. Belum tentu juga. Trading range dari low ke higher high. Oke, apakah ini bisa terjadi? Ini adalah lagi demand. Cuman kalau ada dua demand, biasanya yang berdekatan saya ambil yang bawah, biar lebih aman. Entry-nya lebih dikit, biar lebih cepat kena. Ini untuk 4 jam. Nah untuk 1 jam teman-teman. Berarti kita bisa cari untuk sell. Entah supply ini, atau supply yang di ujung atas itu. Oke. Nah targetnya ke demand yang di bawah sana. Ya. Sebelum ke demand itu ini ada demand lagi. Nah ini bisa jadi target dulu untuk Bitcoin. Ya. Jadi untuk H1-nya kita bisa cari turun. Kalau kita view H4, kita fokus on buy. Ya, kita ambil 2 jam yang tengah-tengah aja. Oke. Jadi ikut turun untuk naik lagi ke atas. Ikut turun untuk naik lagi ke atas. Jelas ya teman-teman? Bisa rapikan dulu. Oke. Rapi biar enak nanti posting di TradingView. Oke. Supply-supply-nya teman-teman bisa cari sendiri lagi nanti ya. Selain saya sudah kasih gambaran di sini. Biar lebih paham. Nggak cuma ngikut plan orang aja. Tapi mengerti sendiri. Ya. Jadi harapannya koreksi dulu turun. Baru naik ke atas. DXY. DXY ini kok berat banget ya. Dia di demand ini mental-mental terus. Saya berpikiran selain demand ini yang jadi penentu nanti untuk si US Index. Ya, jadi biarin ini jebol dulu aja. Mental tertahan di yang bawah untuk dia lanjut naik. Saya masih meyakini Amerika bakal menguat lagi sih teman-teman. Amerika tuh negara nggak asal-asal negara soalnya. Ya,
US Oil. US Oil karena sudah masuk demand, time frame kecilnya ya. Ini kan ada break berarti. Trading range. Harusnya price bisa turun untuk naik lagi. Nah, the target is on supply. Jangka dekatnya itu, teman. Nah, nggak dapat buy di sini masih bisa buy lagi. Kalau kerasa ini terlalu besar areanya 9194 ya, ke supportnya 989 8970-an. Ya teman-teman bisa presisikan zona yang nanti di M15 atau di mana teman-teman cari. Saya kasih zona mentahnya aja. Oke. Jadi tadi sudah kita bahas beberapa plan yang kita posting di minggu lalu. Lalu gold sudah ada atas bawahnya. Bitcoin juga mungkin pullback naik dulu baru lanjut turun. Ya Bitcoin. DXY area demand yang di bawah 9682 ya yang kita pantau. Karena ini udah berkali-kali diuji coba tapi nggak jebol-jebol dan apakah masih kuat dia naik harga nggak ngerti. Mending ambil yang paling aman aja yang masih seger areanya. Lalu US Oil sudah tahan demand, sudah ada higher high, potensi tren naik, tinggal cari buy. Oke, semoga bermanfaat videonya. Silakan share ya video ini teman-teman ke orang-orang yang sekiranya bisa bermanfaat buat dia. Oke, terima kasih. Thank you. Sukses selalu.